Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20, salam sejahtera. Pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang produksi video pembelajaran. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu media, mengapa harus menggunakan media, kemudian jenis-jenis media. Dan ingat, di dalam membuat media, syaratnya harus visuals, yaitu visible, mudah dilihat, menarik, sederhana, bermanfaat, benar, sah, dan terstruktur. Untuk memenuhi syarat visual, kita harus merencanakan media yang akan kita buat dengan mengembangkan dalam bentuk skenario. Skenario adalah jantungnya produksi. Skenario juga sebagai petunjuk kerja untuk editor untuk memastikan gambar mana yang harus dimasukkan atau suara mana yang harus dimasukkan. Skenario juga sangat penting sehingga penyajian kita bisa terstruktur dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagaimana membuat media video pembelajaran yang sangat sederhana, yang dapat kita kerjakan dalam rangka work from home. Video yang akan kita produksi dibuat berdasarkan PowerPoint yang sudah kita pelajari dan sudah kita siapkan sebelumnya. Bagaimana menyiapkan PowerPoint untuk kepentingan pembuatan video ini juga sudah kita bahas sebelumnya dalam video. Nah, pada atau dari PowerPoint yang sudah kita siapkan, terlebih dahulu kita akan mengembangkannya menjadi skenario 2 kolom. Perhatikan contoh skenario ini. Di kolom visual berisi hasil pencarian kita dari internet atau hasil screenshot dari bahan yang akan kita komunikasikan ke peserta didik. Sedangkan di kolom audio adalah isi dari penjelasan kita tentang materi yang akan kita sampaikan. Akan lebih baik lagi apabila Bapak Ibu juga bisa hadir pada video yang akan dibuat. Tidak terlalu lama sih, hanya untuk menyapa dan buka kelas, dan pada bagian akhir menutup kelas. Walaupun hanya 1 menit tampil, tetapi kita harus tuliskan di kolom audio bagaimana kita menyapa siswa dan membuka kelas. Setelah menyelesaikan skenario, langkah berikutnya kita merekam suara yang ada di kolom audio di skenario kita dengan menggunakan voice recorder atau menggunakan HP. Langkah berikutnya adalah merekam tampilan kita untuk membuka dan menutup kelas. Kita bisa menggunakan kamera HP ataupun kamera lainnya. Selanjutnya, kita akan mengubah file PPT yang sudah kita buat menjadi file gambar. Untuk memudahkan editing, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, buka browser internet, kemudian tuliskan I love PDF. Kemudian enter, akan tampil halaman seperti ini. Dan kita pilih PowerPoint to PDF. Setelah jadi, kita buka lagi I love PDF dan kita ubah lagi file PDF menjadi file gambar. Kita pilih PDF to JPG. Pastikan semua file suara yang akan kita rekam dan file PPT yang sudah kita jadikan file gambar ada pada satu folder di komputer kerja kita, sehingga memudahkan untuk melakukan editing dengan menggunakan Adobe Premiere. Jangan lupa juga mendownload file musik yang gratis dari YouTube untuk latar belakang musik yang akan kita buat. Langkah berikutnya adalah pasca produksi, yaitu editing dan mixing, yaitu menyambung gambar, mengisi suara, dan mencampurkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan software untuk editing, yaitu Adobe Premiere. Pertama-tama, pastikan software Adobe Premiere sudah terinstall di laptop kita. Kebetulan tampilan laptop saya menggunakan MacBook, maka software terlihat di sebelah kiri bawah.
Lalu kita double klik. Akan tampil halaman ini, kemudian klik New Project dan OK. Ini adalah tampilan ruang kerja dari Adobe Premiere, terdiri atas 4 bidang, yaitu kanan bawah disebut timeline. Timeline pada dasarnya adalah tempat mengedit video kita. Semuanya yang akan kita lakukan di timeline akan muncul di program yang letaknya di sebelah kanan atas. Pada program akan melihat video yang akan kita edit. Kemudian sebelah kiri bawah disebut project. Di sini adalah tempat kita di mana video-video kita dan musik kita atau audio kita akan ditampilkan setelah diimport. Sebelah kiri atas disebut source. Ini adalah di mana kita akan melihat video yang kita buka. Jadi pada dasarnya, pada program menunjukkan video kita dari timeline, dan pada source menunjukkan video kita dari project. Sekarang kita akan mulai mengimport gambar dari PPT yang sudah kita siapkan. Untuk memulai melakukan editing, caranya klik file, kemudian pilih import. Pada contoh ini, saya memilih satu file video, satu file gambar, dan satu file audio. Jika kita klik 2 kali, file yang ada di project akan muncul di source. Di sini, kita akan memotong file video. Tentukan di mana video sebagai awalnya, dan setelah tombol mark in diklik, selanjutnya jalankan video dengan menekan tombol play untuk memastikan potongan yang akan dibuat sudah sesuai. Kemudian cari di mana video akan diakhiri. Kemudian klik mark out. Letak icon mark out bersebelahan dengan icon mark in. Sekarang seret video yang sudah kita tandai mark in dan mark out-nya ke kolom timeline. Nah, persegi panjang yang ada di sebelah timeline ini adalah video kita. Sekarang kita akan mencoba menambahkan file lain berupa gambar. Caranya sama, klik 2 kali pada file yang akan digunakan. File akan berpindah ke source. Kita pindahkan file gambar ke timeline dengan mengarahkan kursor ke tanda minus, dan akan keluar tulisan Dark Video Only. Apabila kita masukkan jenis file lain, dalam kasus ini, file berupa gambar misalnya, maka kalau di play, ukurannya akan menjadi besar dan tidak simetris dengan frame sebelumnya. Untuk itu, kursor kita arahkan ke file gambar yang ada di kolom timeline, kemudian klik kanan, lihat ke bawah, dan pilih skala to frame size. File sudah berpindah ke timeline, kita coba play dengan mengklik tombol play pada kolom program. Karena yang kita masukkan file gambar dan tidak ada suaranya, maka kita akan masukkan suara pada gambar. Caranya sama, yaitu dengan mengklik 2 kali pada file suara yang akan kita gunakan. Kemudian kembali tekan mark in dan mark out pada suara yang akan kita gunakan. Pindahkan file suara yang sudah kita pilih ke timeline dengan cara yang sama, yaitu mendrag file suara dan tarik ke timeline. Masukkan file ketiga berupa file video untuk menutup program. Caranya sama seperti langkah sebelumnya. Hal terakhir adalah transisi. Arahkan kursor ke efek dan pilih transisi. Di sini akan kita dapatkan banyak transisi yang dapat digunakan. Tinggal seret dan tepatkan di antara 2 klip untuk menambahkan efek. Kita sudah mencoba 4 file. Selanjutnya, klik file, kemudian export, dan pilih media. Dalam contoh ini, file diberi nama coba dan folder bahan SMP. Kemudian, ubah format menjadi H264. Di tab video, klik mark source. Lihat ke bawah, dan ubah match source. Lihat ke bawah dan ubah bitrate encoding ke CBR.
Kemudian ubah target bandwidth ke 10. Di tab audio ini, ikuti seperti yang ada di layar saya. Lalu, klik ekspor. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana membuat video pembelajaran. Memang sangat sederhana, hanya dari PowerPoint dan suara yang kita rekam, karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa pada program berikutnya.